Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda. Nih, yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini kita akan membahas tentang putusnya selesainya hubungan antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Saya tidak sendiri, ada sahabat saya dari Was-Was. Halo pemirsa Was-Was, saya Denny Darko di sini dan saya akan bacakan misteri, bukan misteri. Mengapa kok akhirnya baru sekarang Amanda mengatakan putus atas hubungan dia dengan Billy Syahputra. Dan beberapa polemik di sekitar hubungan itu tadi. Dan seperti biasa saya akan tarikan kartu, tapi hari ini spesial karena banyak sekali orang yang bertanya-tanya saya, jangan-jangan Denny Darko ini waktu narik kartu itu kalau premeditated tuh sudah direkayasa sebelumnya, kartunya udah dipilih. Nah, kali ini kartunya ada di sini. Saya akan acak kartunya saat teman saya dari Was-Was akan menanyakan apa jawaban dari pertanyaannya. Jadi ingat ya Bun, ini artinya kartu yang bicara, bukan saya. Jadi jangan marahin saya. Oke, saya akan mulai kocok kartunya sambil lontarkan pertanyaannya sekarang. Kenapa Amanda akhirnya berbicara tentang atau berstatement tentang hubungannya telah putus bersama Billy Syahputra, tapi dari pihak Billy Syahputra sendiri kayak masih melindungi hubungannya, dan kalau ditanya seputar hubungannya dengan Amanda masih kayak ya udah, hubungan kita tetap baik-baik. Oke, saya tarikan satu kartu. Nah, ini ada seseorang yang memberikan perhatian dan dia ini kayaknya memiliki satu mungkin satu maksud tertentu. Dan kalau saya pikir di sini adalah mungkin Amanda di sini tuh merasa kayak, tuh, gue nggak boleh ngomong putus, tapi elunya memberikan perhatian ke orang lain. Nah, kita kan lihat di TV ini kayak dia kemarin itu dipasangin sama Amanda Chesa, terus dengan Memes Prameswari, bahkan dikabarkan balik lagi dengan Hilda dan sebagainya. Tapi Amanda Manopo ini terjebak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan nggak mungkin juga sama Mas Arya Saloka gitu. Dan kalau dengan ini semua, dia berharap kayak ya sudahlah, yuk kita pergi ke jalan yang terpisah. Jadi gue pun saat ini, kalaupun ada cowok naksir gue atau gue naksir cowok lain, ya udah tinggal free gitu loh, karena kan sudah nggak ada hubungan. Dan saya lihat juga itu, dan kayaknya juga, nih saya cepetin aja karena nanti eventually pasti akan nyampe di situ. Kayaknya di tahun ini juga Amanda akan ketemu dengan pria pujaan hati yang baru nanti. Dan kalau dilihat dari sini pun akhirnya difikirkan tuh adalah, nah kalau udah kayak gini ngapain sih harus lu kayak nggak come out gitu loh. Udah ngomong aja lah gitu loh. Ini yang saya lihat. Jadi perhatian Billy dan apa yang diberikan kepada orang-orang yang lain ini yang dia berpikir jadi nggak adil, karena dia jadi nggak bisa, karena Billy tetap ngaku masih suka, sedangkan Billy bisa kayak bermesraan dengan yang lain-lain. Itu yang saya lihat dari kartu ini. Oke, tapi kalau dari Bang Billy sendiri, apakah masih ada perasaan sayang sama Amanda, atau apa memang maksudnya dia mencoba sosok pendamping baru nih, mencoba mencari sosok pendamping baru? Kalau dibilang sayangnya juga udah mulai, bukan sayangnya, dia tuh udah putus asa. Jadi kalau dari kartu ini terlihat bahwa Billy ini di tengah jalan dan dia tahu perjalanannya gak mungkin dilanjutin. Dan dia membutuhkan benar-benar pertolongan untuk keluar dari sini. Dan memang kalau buat Billy, ini harus ketemu dengan wanita yang berikutnya, baru dia benar-benar lepas dari Amanda Manopo. Karena kalau nggak ketemu, dia kayaknya akan tetap bucin terus sampai nggak ada selesainya kapan nanti. Dan ini yang saya pikir memang karakteristiknya Bang Billy ini tadi. Nggak jelek sih, tapi ya Billy ini tipikal cowok yang melankolis, yang nggak bisa ngomong putus, tapi juga dia nggak bisa, istilahnya kalau Billy mau, kalau saya jadi Billy, aku datengin Amanda Manopo, aku ungkapkan cinta dan kupinang langsung dia. Nah, itu langsung gitu loh. Jadi benar-benar udah langsung selesai, enggak ya gimana nanti gitu. Cuman kalau ini kejadiannya kayaknya dia tuh kayak kalau kita pacaran LDR, pernah nggak sih kalian pacaran LDR terus ya udah bye bye, kok kamu masih di situ? Iya, kamu dulu yang tutup. Enggak, kamu dulu, kamu deh yang tutup, kamu dulu, kamu. Tapi ini hubungannya sama mengakhiri cinta. Udah lu aja yang putusin. Enggak, lu aja yang putusin. Akhirnya Amanda Manopo, yo wes nih gua putusin. Itu yang terjadi. Oke, cuman Bang Billy kan tadi juga menyusul yang tadi Mas Dan bacakan, Mbak Amanda Manopo mungkin sudah menemukan juga. Kalau dari Bang Billy sendiri sudah menemukan sosok yang sekiranya udah mulai serak juga nggak sih di hati? Kalau saya bilang sih ya, saat ini loh ya, kayaknya lebih ke Memes ya, di antara yang lain-lain. Balik ke masa lalu itu satu hal, tapi menemukan sesuatu yang baru dan terus diaminin sama netizen itu lain lagi loh. Dan ini terjadi secara, ini tuh nggak ada rekayasa sama sekali gitu.
Ini kayak sesuatu yang benar-benar nggak sengaja terus kejadian gitu. Nah, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau menurut saya sih, ini kayaknya kalau ini mau diterusin, ini akan jadi sesuatu yang amat sangat Billy akan dapat hoki. Memes pun apalagi gitu. Karena kita tahu cewek kalau berpasangan sama Billy, karirnya langsung akan. Nah, tapi kali ini saya sudah ramalkan juga bahwa mungkin kali ini Billy ini akan dapat kecipratan lah dari apapun yang, bukannya artinya Memes ini lebih terkenal, tapi pas bareng sama Amanda Manopo kan ya Billy dari dulu ya sudah seperti itu gitu. Tapi kali ini dengan ini tadi, saya pikir Billy ini akan dapat sedikit hoki yang kalau ini masuk ke Billy akan lebih naik juga seperti itu. Cuman kalau misalkan berbicara tentang pengganti Amanda Manopo gitu, cuman apakah memang nantinya mungkin dekat-dekat ini Bang Billy bakal mungkin sebelum bilang putus dia bahkan udah ngumumin hubungan baru gitu di waktu dekat-dekat ini? Bisa iya, tapi ini masih tongkat. Jadi kalau pedang sih iya dia akan umumin, tapi kalau tongkat nih kayak dia tuh Billy itu tipikalnya tuh nunjukin secara nggak langsung. Bahkan pas jadian pun tuh nggak terus tiba-tiba konferensi pers terus bilang rekan-rekan pers sekalian, saya sekarang punya hubungan dengan Amanda Manopo, kayaknya nggak. Dan Billy is still Billy, being Billy, ya dia nggak akan sampaikan itu secara gamblang. Tapi kayak semua orang tuh pasti akan tahu gitu loh. Ini kalau yang saya lihat. Dan ini yang akan selalu dilakukan Billy, dan kali ini pun Billy akan begitu. Banyak isu juga tentang Mbak Amanda Manopo kan, kayaknya memang maksudnya mereka pada akhirnya putus dan Mbak Amanda Manopo kayak mungkin seperti yang Mas Den bilang tadi tidak nyaman. Apakah memang statement putus Mbak Amanda Manopo dan keyakinan untuk mempublikasikan putusnya itu ada mungkin kayak dorongan-dorongan dari keluarga untuk ya udah putusnya gini atau gimana gitu? Coba saya lihat dulu. Kayaknya lebih ke logikanya dia bahwa ini nggak mungkin bisa dilanjutkan lagi, dan ini adalah sesuatu yang dilanjutkan pun itu nggak ada poinnya. Dalam posisi ini dia pun terkurung, dan agar lepas dari kurungan ini ya dia harus come out tadi, mengungkapkan kalau dia sudah putus. Dan kalau ditanya apakah ini datang dari mana dan sebagainya, kayaknya ini datang dari tempat di mana dia sekarang ini secara resmi menjadi ya dia kerja di mana, ini kantornya di mana kayak begitu loh. Jadi kalau saya pikir ini lebih ke lingkungan kerjanya yang membuat dia akhirnya memutuskan ini tadi. Apa jangan-jangan pria yang lagi mungkin bilang membuat Mbak Amanda tuh interesting ini juga berasal dari lingkungan syutingnya, kantornya atau gimana? Bisa jadi. Karena ini adalah sesuatu yang terus-menerus secara logika dimasukkan sampai akhirnya ya udahlah mau ngapain lagi gitu loh. Sesuatu yang karena sering terlihat setiap saat ya jadi akhirnya ya sudahlah ya dia gitu. Tapi kalau saya lihat dari sini ada kemungkinan ini bukan orang di depan kamera gitu loh. Lebih ke mungkin saja ini adalah tim produksi ya, bukan orang di depan kamera. Kalau yang saya lihat. Ataukah kalaupun orang yang di depan kamera kayak bukan seseorang yang well known gitu, orang yang memang secara constantly ditemuin dan terus karena satu dan lain hal, dan dia ini menanam pemikiran bahwa ya udah daripada ya oke dengan dia karir lu bagus gini-gini tapi kan nggak jelas, udah sama gue aja kayak begitu. Kalau saya baca dari runtutan kartunya, saya artikan kartu The Ten of Swords ini adalah itu. Oke, cuman dari Amanda dan Bang Billy sendiri nantinya siapa duluan sih yang bakal ngumumin pendamping baru dan lebih cepat move on mungkin? Ini kalau saya lihat dari mereka berdua ini, mereka ini saling mempertimbangkan. Di dalam hati mereka sebenarnya masih saling care dan mereka saling sayang. Oke? Tapi saya akan lihat lebih ini lagi. Saya ambilkan dulu untuk Billy. Ini untuk Amanda. Oke, kita lihat 1, 2. Kayaknya Amanda Manopo dulu. Jadi Billy ini kayaknya ditunjuk-tunjukin tapi deket setiap saat ketemu, bahkan kayaknya nanti kita akan melihat dipertontonkan Billy dan pasangannya ini sepanjang sahur nanti di mungkin ya TV mana lagi, kayaknya Trans 7 ya. Ini kita akan lihat. Tapi kayak nggak ada statement gitu loh. Jadi kayak ya
kita masih akan menanti ini tuh kayak mungkin 2-3 bulan lagi. Nah, sedangkan Amanda Manopo kayaknya akan nggak mengenalkan juga, tapi kayak orang langsung akan tahu ya, karena Amanda Manopo ini kan nggak dijodohin sama siapa-siapa gitu loh. Sebelum sama Billy pun orang nggak ngeh dia sama siapa. Jadi kayaknya Amanda Manopo. Oke. Cuman kan kalau seperti yang berita yang beredar juga, kayaknya memang sebelum putus sendiri Bang Billy tuh apa ya, kayak serius banget sama Mbak Amanda Manopo sebenarnya. Cuman pas putus ini, apakah memang sebelumnya tuh ada berita-berita tentang kayak Bang Billy sama Mbak Amanda tuh udah nyiapin pernikahan gitu, maksudnya udah membicarakan tentang jenjang pernikahan dan persiapan gitu? Nggak ada kok, nggak ada pernikahan itu. Dan kayaknya dari awal mereka juga nggak berpikir ke arah sana. Jadi kayak hubungannya tuh kayak learning by doing, mengalir aja kayak air. Padahal mereka tahu airnya nih ngalirnya ke arah mana gitu. Seperti itu. Beda sama kalau misalkan Atta sama Aurel gitu. Saat mereka pertama bikin konten awal-awal, terus kemudian mereka bareng, dari awal mereka udah memang ya sudahlah, kenapa nggak kita coba ke arah sana. Dan dari kontennya kan ketahuan nih. Kalau Billy sama Amanda kayaknya enggak deh. Semenjak terlihat menjauh itu, kayak maksudnya apakah mereka memang semenjak dari punya masalah di hubungan ini jadi nggak berkomunikasi lagi nih, kayak maksudnya putus komunikasi, nggak pernah ketemu lagi atau gimana? Ya iya, karena teralihkan sesuatu yang lain. The Nine of Wands ini tentang pengalihan perhatian orang yang sudah menyusun, tiba-tiba tinggal satu lagi nih, dikit lagi 10 tuh kayak ada sesuatu yang menarik perhatian, sehingga ya harus, ya itu tadi, kerjaan. Billy pun juga dikelilingi orang-orang yang main motor kemana, Judika dan kawan-kawan itu, terus OVJ dan sebagainya. Akhirnya gara-gara itu tadi, ya udah kayak, lalu nggak ngubungin gue, lalu duluan lu nggak ngubungin, nah, ya kayak gitu loh. Jadi ya tapi ini yang terbaik kok, dan memang eventually akan mengarah ke sini. Terakhir di antara Amanda Manopo dan Bang Billy, kayaknya kan memang yang paling panjang galaunya tuh Bang Billy. Cuman andai kan mereka berjalan di jalan mereka masing-masing, kayaknya kita bakal mendapat kabar apa ya, mungkin yang bakal nikah duluan, maksudnya yang mengumumkan bakal nikah duluan, siapa nikah? Kalau dilihat siapa yang akan diberitakan terus-menerus dan akan lebih sering, kayaknya Billy akan menikah terlebih dahulu. Ini yang saya lihat. Tapi nggak tahun ini loh ya, tahun depan pun aja juga masih belum tentu. Tapi kayaknya Billy. Nah, kalau tapi Billy dengan yang sekarang ini, siapapun ini dekat, kalau dia menikah, saya jamin karirnya pasti akan melebihi semuanya. Tapi kalau putus lagi ini kayak jatuh, angkat lagi, jatuh lagi. Billy ini sudah punya karismanya Olga Syahputra, ya walaupun nggak 100%. Billy punya ketulusan hati Olga Syahputra juga, dan orang masih melihat itu. Dan jarang sekali orang yang dulu pun, saya udah pernah cerita kalau saya berpikir Billy ini kayaknya nebeng nama abangnya, tapi ternyata enggak. Billy Syahputra bisa membuktikan dirinya bahwa dia memiliki legacy sendiri. Nah, kali ini di umur 30 ini, Bang Billy dengarkan saya, segeralah menikah, ikuti jejak Raffi Ahmad, mulai membangun di balik layar ini bisa apa. Karena kalau hanya di depan layar, saya yakin gak sampai 5 tahun karir Billy akan ya meredup, bukan karena dia gak berprestasi, tapi karena ya kalau istilahnya minuman itu botol di pantatnya tuh kadaluarsanya udah mulai kelihatan. Dan kalau seperti itu, artinya dia harus menempel ke seseorang dengan satu kreasi yang luar biasa. Ini terjadi dengan Mas Parto, Sule, yang akhirnya karena satu program masih terselamatkan hingga saat ini. Ini pesan saya untuk Billy Syahputra. Oke, cukup, boleh closing. Oke, terima kasih pemirsa Was-Was dan para science seeker sekalian. Ingat bahwa ini semua ramalan, prediksi, apapun itu, sama seperti GPS, kita tetap bisa menentukan langkah kita. Tapi yang paling penting di sini, jangan hiraukan Billy Syahputra, Amanda Manopo, dan siapapun di sini. Hiraukan diri kalian, ambil apapun yang positif dari semua kisah yang terjadi pada para selebriti, dan sebisa mungkin kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Bye-bye.